warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Asyifa Nurandini dengan NPM 3062056115. Baik, perkenalkan nama saya Eva Rosaleni dengan NPM 3062056147. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sa'diyah dengan NPM 3062056127. Perkenalkan, nama saya Wilda, NPM 30620561118. Kelas 04 atau 46 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di STKIP PGRI Banjarmasin. Akan membahas mengenai materi pada bab 6 yaitu gelombang pada mata kuliah kajian IPA SD2 yang diampu oleh Ibu Nana Citrawati Lestari, Sarjana Sains Magister Pendidikan. Di video kali ini, kami akan membahas mengenai pengertian gelombang, sifat-sifat gelombang, besaran gelombang dan perhitungannya, serta manfaat gelombang. Materi pertama yaitu pengertian gelombang. Apa sih gelombang itu? Jadi, gelombang adalah suatu usikan atau getaran yang merambat pada suatu medium yang membawa energi dari satu tempat ke tempat lainnya. Pada gelombang yang merambat adalah gelombangnya, bukan zat medium perantaranya. Bentuk ideal dari suatu gelombang akan mengikuti gerak sinusoidal. Selain radiasi elektromagnetik dan mungkin radiasi gravitasional yang bisa berjalan lewat vakum, gelombang juga terdapat pada medium yang karena perubahan bentuk dapat menghasilkan gaya memulihkan yang lentur, di mana mereka dapat berjalan dan dapat memindahkan energi dari satu tempat kepada lain tanpa mengakibatkan partikel medium berpindah secara permanen, yaitu tidak ada perpindahan secara massal. Malahan, setiap titik khusus berosilasi di sekitar satu posisi tertentu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa gelombang adalah suatu bentuk getaran yang merambat pada suatu medium. Yang disebut gelombang adalah gelombang yang merambat, bukan zat medium perantaranya. Satu gelombang itu dapat dilihat panjangnya dengan menghitung jarak antara lembah dan bukit, atau pada gelombang transversal seperti pada gambar di samping ini. Nah, yang gelombang transversal ada bukit, ada lembah. Nah, untuk garis yang berwarna biru itu namanya bukit karena bentuknya seperti bukit ya, lengkung ke atas. Dan sedangkan lembah lengkungannya ke bawah seperti pada garis yang berwarna merah. Itu adalah gelombang transversal. Atau kita juga dapat menghitung jarak antara satu rapatan dengan satu renggangan pada gelombang longitudinal seperti pada gambar di samping ini. Untuk rapatan itu berwarna biru, sedangkan yang renggangan berwarna merah. Untuk gelombang longitudinal bentuknya seperti mainan per anak-anak ya. Kemudian, suatu medium disebut juga yang pertama linier. Jika gelombang yang berbeda di semua titik tertentu di medium bisa dijumlahkan. Kemudian, yang kedua, suatu medium disebut terbatas. Jika terbatas selain itu disebut tak terbatas. Yang ketiga, suatu medium disebut seragam. Jika ciri fisiknya tidak berubah pada titik yang berbeda. Dan yang keempat, suatu medium disebut juga isotropik jika ciri fisiknya sama pada arah yang berbeda. Selanjutnya, sifat-sifat gelombang. Yang pertama, dipantulkan atau refleksi. Dalam pemantulan gelombang berlaku hukum pemantulan gelombang, yaitu besar sudut datangnya suatu gelombang sama dengan sudut pantul gelombang. Gelombang datang, gelombang pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Yang kedua, dibiaskan atau refraksi. Pembiasan gelombang adalah pembelokan arah rambat gelombang karena melalui medium yang berbeda kerapatannya. Yang ketiga, dipadukan atau interferensi. Perpaduan gelombang yang terjadi apabila terdapat gelombang
dengan frekuensi dan beda fase saling bertemu. Hasil dari interferensi gelombang akan ada dua, yaitu konstruktif atau saling menguatkan dan destruktif atau saling melemahkan. Interferensi konstruktif ini terjadi saat dua gelombang bertemu pada fase yang sama. Sedangkan interferensi destruktif terjadi pada saat dua gelombang bertemu pada fase yang berlawanan. Yang keempat, dibelokkan atau difraksi. Difraksi gelombang adalah pembelokan atau penyebaran gelombang jika gelombang tersebut melalui celah. Gejala difraksi akan semakin tampak jelas apabila celah yang dilewati semakin sempit. Yang kelima, dispersi gelombang. Dispersi adalah penyebaran bentuk gelombang saat merambat melalui suatu medium. Dispersi tidak akan terjadi pada gelombang bunyi yang merambat melalui udara atau ruang hampa. Medium yang dapat mempertahankan bentuk gelombang disebut medium non-dispersi. Yang keenam, polarisasi. Polarisasi adalah peristiwa terserapnya sebagian arah getar gelombang sehingga hanya tinggal memiliki satu arah saja. Polarisasi hanya akan terjadi pada gelombang transversal karena arah gelombang sesuai dengan arah polarisasi dan sebaliknya akan terserap apabila arah pada gelombang tidak sesuai dengan arah polarisasi celah tersebut. Yang ketujuh, efek Doppler. Jika suatu sumber gelombang dan penerima bergerak relatif satu dengan lain, frekuensi yang terdeteksi oleh penerima tak sama dengan frekuensi sumber. Ketika keduanya bergerak saling mendekati, frekuensi yang terdeteksi lebih besar daripada frekuensi sumber. Inilah yang disebut efek Doppler. Contoh penggunaan efek Doppler yaitu penggunaan radar polisi untuk mengukur kelajuan mobil. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang berikutnya, yaitu besaran gelombang dan perhitungannya. Baiklah, yang pertama, yang A ada panjang gelombang. Panjang gelombang adalah jarak yang ditempuh oleh gelombang dalam satu periode. Pada gelombang transversal dan gelombang longitudinal, panjang gelombang adalah jarak antara dua titik yang memiliki fase gelombang yang sama. Panjang gelombang dilambangkan dengan lambda dan satuan panjang gelombang adalah meter. Panjang gelombang dapat dicari dengan rumus sebagai berikut. Nah, yang selanjutnya yang B ada periode gelombang. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu gelombang. Periode dilambangkan dengan T dan satuannya adalah detik. Rumusnya sebagai berikut. T sama dengan 1/F atau bisa juga dengan T sama dengan T per N, yang mana T adalah periode yang dilambangkan dengan S dan F adalah frekuensi atau Hs. Yang selanjutnya ada frekuensi gelombang. Frekuensi adalah jumlah gelombang yang terbentuk selama 1 detik. Frekuensi dilambangkan dengan F dan satuan frekuensi adalah Hz, yang mana rumusnya adalah F sama dengan 1/T atau bisa juga F sama dengan N per T, yang mana T adalah waktu dan N adalah jumlah putaran. Yang selanjutnya ada yang terakhir, ada D, cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang adalah jarak yang ditempuh oleh gelombang selama 1 detik. Cepat rambat gelombang dilambangkan dengan P dan satuannya adalah M per S. Di sini ada rumusnya, P sama dengan lambda per T atau bisa juga P sama dengan lambda dikali P, yang mana keterangannya adalah P adalah cepat rambat gelombang, lambda adalah panjang gelombang, T sama dengan periode, dan F adalah frekuensi. Manfaat gelombang.
Pemanfaatan gelombang mempertimbangkan berbagai sifat gelombang yang ada di sekitar kita. Misalnya, yang pertama, pada gelombang TV dan radio untuk berkomunikasi. Yang kedua, pada gelombang mikro yang dimanfaatkan untuk memasak makanan microwave. Yang terakhir, pada gelombang bunyi yang sangat membantu pada bidang kesehatan, yaitu ultrasonik pada peralatan USG untuk memeriksa ada atau tidaknya penyakit. Dari materi di atas, dapat kita simpulkan bahwa gelombang adalah suatu usikan atau getaran yang merambat pada suatu medium, yang membawa energi dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Sifat-sifat gelombang terbagi menjadi tujuh, yaitu yang pertama refleksi, yang kedua refraksi, yang ketiga interferensi, yang keempat difraksi, yang kelima dispersi gelombang, yang keenam polarisasi, dan yang terakhir efek Doppler. Adapun besaran-besaran gelombang, misalnya yang pertama panjang gelombang, yang kedua periode gelombang, yang ketiga frekuensi gelombang, dan yang terakhir cepat rambat gelombang. Selain itu, gelombang juga memiliki berbagai manfaat untuk di sekitar kita. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.